Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya cek dulu kehadiran untuk hari ini, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Adakah di antara teman kalian yang berhalangan hadir hari ini? Fahri. Oke, Fahri kemana? Sakit. Oke. Ada lagi selain Fahri? Sudah semua ya, berarti hanya satu yang tidak hadir ya. Oke, sudah siap semua? Oke, saya lihat kelasnya sudah bersih, alhamdulillah. Yang piket hari ini berarti sudah melaksanakan tugasnya. Oh, yang hari terakhir kemarin Jumat ya, karena hari Senin kita libur Maulid Nabi ya. Oke, liburnya sudah lumayan panjang nih, 3 hari. Harusnya hari ini kalian sudah fresh, kalian sudah segar kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sudah dibuka bukunya? Oke. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya sama kalian. Apakah ada yang masih ingat pada pertemuan terakhir di hari Kamis yang lalu, kita mempelajari materi tentang apa? Energi. Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang masih ingat atau semua udah lupa? Sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Oke, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, bagus ya, masih ingat. Saya tanya satu lagi. Apakah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu? Sebutkan contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Rafael. Minyak bumi. Siapa lagi? Batu bara. Aulia. Batu bara. Ada lagi yang lain? Ya, gas bumi. Ada lagi yang lain? Matahari, Pak. Matahari itu diperbaharui atau tidak diperbaharui? Dapat diperbaharui ya. Oke, diralat. Tadi ada batu bara, ada minyak bumi, kemudian ada apa lagi tadi? Apa? Gas. Satu lagi apa? Solar itu termasuk minyak bumi. Gak apa-apa, itu contohnya daripada minyak bumi. Nah, ya. Nuklir ya termasuk ya, karena nanti bisa habis kalau digunakan terus-menerus ya bahan-bahan kimianya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semua karena masih ingat sampai pertemuan yang lalu. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya masih berkaitan dengan energi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Saya bisa? Rizky? Energi dan usaha. Energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan yang lalu. Oke, sebelum saya lanjutkan mengenai materi ini, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Apa kira-kira yang akan kalian dapatkan setelah kalian belajar tentang energi terbarukan? Yang pertama adalah memahami konsep energi terbarukan. Salah satunya adalah solar cell atau panel surya ini ya. Kemudian dan ada juga energi angin. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan pemanfaatan energi terbarukan tersebut. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sumber energi tak terbarukan dari informasi yang diberikan. Kalau kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, energi yang tidak dapat diperbaharui ini ternyata punya dampak nih, dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencari kira-kira solusinya seperti apa nih untuk menangani masalah tersebut. Nah, yang keempat, mendeskripsikan instalasi panel surya dan turbin sederhana. Nanti bukan hanya mendeskripsikan, tapi kita juga akan ditantang untuk melakukan sebuah praktek atau percobaan mengenai pemanfaatan energi terbarukan, ya untuk mengatasi solusi daripada masalah pada energi yang tidak dapat diperbaharui.
Dan yang terakhir tentunya adalah untuk mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi tadi saya sudah katakan kita fokus pada energi terbarukan. Sebelum saya lanjutkan, saya punya sebuah tayangan video. Ini berkaitan dengan keadaan yang nyata pada saat ini. Tolong kalian simak tayangan video ini, ya. Kemudian nanti akan ada langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan setelah kalian menyimak tayangan video tersebut. Tolong disimak. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan membuatnya menjadi energi listrik. Di seluruh dunia, listrik sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap. Angka persentasenya mencapai 86% dari seluruh pembangkit listrik yang ada. Hal ini dikarenakan efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. Selain itu, di Indonesia sendiri mempunyai cadangan batubara yang cukup banyak. Di balik banyak kelebihan yang diberikan oleh PLTU, PLTU sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah pembakaran batubara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan, seperti sulfur dioksida. Efek paling buruk dari kontaminasi zat tersebut adalah penyakit pernafasan jika pembakaran batubara tidak terkontrol. PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran. Sisa pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun. Selain itu, dengan adanya sisa pembakaran tersebut, kualitas udara yang ada di sekitar kawasan akan menurun. Oke, sudah kita simak tayangannya. Oke, coba saya ingin tanya. Ini ada yang terjadi di dalam tayangan tersebut, ada sesuatu ya. Coba ada yang bisa menceritakan, membuat suatu kesimpulan dari tayangan yang saya berikan. Siapa yang bisa? Silakan. Ya. Oke. Oke, betul ya. Jadi ternyata PLTU itu juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah menyebabkan terjadinya polusi udara atau pencemaran pada udara. Ada lagi yang mau menceritakan sedikit tentang video tadi? Ya, silakan. Menggunakan motor atau kendaraan lain yang berbasis medianya itu minyak, Ya. itu dapat mencemarkan udara. Oke, ternyata kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar minyak bumi, juga ada dampak negatifnya, yaitu tadi menyebabkan terjadinya pencemaran pada udara. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya punya tayangan gambar, ini cuplikan dari berita yang ada di televisi, ya. Ini ada kaitannya dengan negara Indonesia dan polusi yang dihasilkan dari batu bara. Ternyata batu bara ini adalah bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga uap. Dan di situ dijabarkan bahwa ternyata Indonesia termasuk yang memberikan tingkat pencemaran udara yang tinggi dari pembakaran batu bara. Walaupun Indonesia sendiri adalah negara penghasil batu bara yang jumlahnya sangat banyak ya. Yang kedua, ini cadangan minyak nasional. Nah, tadi kaitannya dengan penggunaan minyak bumi oleh kendaraan yang ada di Indonesia, itu bisa diproyeksikan nanti bisa habis setelah tahun 2026 kalau kita gunakan terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Nah, ini tentu menjadi suatu permasalahan yang lain. Selain masalah pencemaran, ternyata sumbernya juga bisa habis. Nah, energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam jumlahnya semakin menipis. Bahkan ketergantungan terhadap minyak bumi dan batu bara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini suatu masalah. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang bisa membuat sebuah perumusan masalah dari kondisi yang ada di dua tayangan tadi? Silakan. Siapa yang bisa? Ya, Aulia. Ada cara mengatasi dampak negatif dari PLTU, Pak? Oke, bagus. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari PLTU? Bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk Aulia. Nah, saya sudah membuat kelompok. Ini datanya sudah ada di depan. Ya, kita akan bekerja di dalam kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Ini silahkan dilihat ya, kalian ada di kelompok mana. Ini saya sudah tentukan. Nah,
Nanti apa yang akan dikerjakan di kelompok ini kaitannya dengan energi terbarukan. Ya, kita akan praktek sederhana, kita akan melakukan sebuah percobaan. Yang pertama adalah kalian akan melakukan penyelidikan mengenai sumber energi yang berdampak pada lingkungan. Jadi nanti kalian akan diskusi dengan kelompok kalian untuk menentukan bagaimana ini penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, ya. Kira-kira berapa besar manfaatnya, berapa dampak negatifnya atau kerugiannya. Terus kemudian kalian nanti akan menggolongkan mana yang termasuk sumber daya alam yang sumber energi yang terbaharui atau yang tidak terbaharui. Nanti kalian akan kelompokkan, ya. Tadi kan contohnya sudah disebutkan beberapa oleh teman kalian. Yang ketiga, kalian nanti akan menganalisis permasalahan yang diberikan. Nanti akan saya berikan LKPD. Ini saya sudah siapkan untuk 6 kelompok, ya. Ini sudah saya siapkan LKPD-nya. Ini pedoman nanti untuk melakukan kegiatan praktek dalam kelompok. Kalian akan diskusikan dan kalian akan lengkapi ini semua. Tentunya kemarin saya sudah informasikan untuk membawa bahan-bahan praktek, ya. Nah, hari ini kalian pasti bertanya untuk apa bawa bahan-bahan tersebut. Kita akan melakukan praktek sederhana bagaimana memanfaatkan energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Ya, nanti kita akan membuat sebuah produk prototipe pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian tantangannya dari bahan dan alat-alat yang diberikan, kalian akan mencoba menuangkan ide kreatif untuk membuat sebuah produk miniatur. Itu nanti berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kalian akan membuat suatu kesimpulan, kalian akan tuangkan di dalam LKPD ini dan dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusinya. Paham, ya? Oke, ini akan saya berikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, siapa perwakilannya? Yang paling dekat kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Ya. Oke, sekarang silahkan bergerak ke kelompoknya masing-masing, diatur posisinya untuk bekerja supaya lebih nyaman. Iyalah, kan gua kan Ini kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 mau buat apa ini? Kita mau bikin generator tangan. Oh, generator menggunakan tenaga tangan. Berarti nanti diputar gitu ya. Bahan-bahannya apa aja? Kita pakai kayu nih. Ya. Terus ada lampu buat nanti indikasi kalau udah bekerja. Oke, kalau ada menghasilkan listrik ya. Nah, Terus kemudian? lampunya untuk menghasilkan listrik dan perkabelannya, Pak. Oke. Ada kesulitan? Masih Belum ada ya. Oke, silakan dilanjut. Semangat ya. Oke. Terima kasih, Pak. Mantap. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini mau membuat apa? Solar, Pak. Mobil solar. Mobil menggunakan tenaga matahari. Iya, matahari. Oke, apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan coba? Panelnya. Oke, panelnya mana panelnya? Oh, itu panel suryanya ya. Oke, satu set ya. Bisa jalan nanti kalau kena sinar. Oke, ini miniatur untuk kendaraan tenaga matahari ya. Oke, bagus. Ada masalah? Sejauh ini sudah sih. Nggak ada ya. Semua bahan ada lengkap ya. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih, Bapak. Oke, ini kelompok berapa? 6, Pak. Kelompok berapa? 4 apa 6? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 mau buat apa? Kipas dari tenaga matahari. Kipas dari tenaga matahari. Oke, bagus. Apa aja bahan yang kamu siapkan? Ada panel surya. Mana tunjukkan panel suryanya? Oke, kemudian baling-balingnya, Ada dinamonya. dinamo. Dan ada dudukan buat kipasnya. Oke, ada dudukan. Alat bahannya lengkap semua ya? Oke, ada kendala sejauh ini? Tidak ada. Tidak ada. Silakan dilanjutkan. Makasih. Ya.
Agak jauh agak. Oh iya ya. Tadi kita ada mana? Tadi kita main ke situ. Betul ya. Kita nggak ada Pak. Mulai Pak, mulai Pak. Mana lagi? Oke, kelompok 5 ya? Sudah berhasil? Coba buktikan. Oke. Ada perubahan dari energi apa menjadi energi apa itu? Coba. Jadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik melalui bantuan apa ini? Ini namanya apa? Dinamo yang akan menghasilkan listrik. Coba diputar lagi. Oke. Selamat untuk kelompok 5 ya. Sukses ya. Oh, akhirnya. Bawahnya tadi mana item-item yang shell? Itu buat biar. Ya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oke, coba lihat. Oh, ya. Lagi. Itu perubahan dari energi apa menjadi energi apa? Angin menjadi listrik. Itu belum sempurna, disempurnakan ya. Oke, selamat untuk kelompok 1 sudah berhasil. Mana? Daya baliknya adem marah. Gunakan semua bahan. Ayo ulang. Sudah berhasil. Oke, ini perubahan dari energi apa menjadi energi apa? Oke, selamat. Baik, sudah selesai waktu untuk kegiatan prakteknya. Oke, Pak. Sekarang saatnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Jadi nanti silahkan kalian bawa produk yang telah kalian buat, kemudian semua anggota kelompok juga maju ke depan. Siapa? Saya tentukan saja yang sudah siap adalah kelompok 5 ya. Iya Pak, Oke, kelompok 5 Pak. sudah siap. Sudah. Silakan dibawa semuanya ke depan untuk Oke, Pak. dipresentasikan. Yang lain tolong Oke. diperhatikan. Nanti apabila ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan untuk kelompok 5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin akan mempresentasikan dari hasil proyek pembuatan generator ini. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan kelompok kami untuk membuat proyek ini ya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengatasi masalah lingkungan dengan pemanfaatan energi terbarukan dengan membuat prototipe mini panel surya dan generator mini untuk menghasilkan listrik.
Jadi kita di sini itu adalah untuk menjawab bagaimana perumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap energi yang tidak terbarukan. Di sini kita menggunakan prototipe generator gerak yang dirubah menjadi listrik. Dalam kata lain, energi gerak dirubah menjadi energi mekanik dan menjadi energi listrik. Nah, di sini prakteknya. Nah, saat rodanya digerakkan, dia akan memutar dinamo. Dan dinamo itu adalah kemudian akan menyalakan lampu yang sebagai tanda bahwa ini ada listriknya yang menyala. Cara kita membuatnya tadi jika diringkas yaitu menyiapkan alat dan bahan, pasang plat sesuai nomor yang telah ditentukan dengan skrup juga yang telah ditentukan. Pasang baut pada plat yang telah ditentukan, rakit dinamo dengan kabel merah dan kabel hitam atau kabel positif dan negatif. Sambungkan kabel dinamo dengan konverter. Sambungkan konverter dengan lampu. Dalam kasus ini kita menggunakan konverter USB. Kemudian kita sambungkan roda dengan dinamo menggunakan karet. Nah, saat roda diputar dengan cepat, lampu akan menyala, menandakan bahwa dinamo menghasilkan listrik. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini terutamanya adalah konverter. Fungsinya adalah mengubah karakteristik daya listrik, dan dinamo mengubah energi listrik merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selain menyalakan lampu, generator ini juga bisa buat untuk ngecas HP. Ya, kita lihat pembuktiannya apakah bisa untuk ngecas HP. Dilihat. 2, 3. Oke. Berhasil ya. Ya, jadi kita di sini tuh berkesimpulan bahwa sebenarnya tuh kita tidak perlu menggunakan energi tidak terbarukan untuk menghasilkan listrik. Energi terbarukan juga bisa menghasilkan listrik. Contohnya di sini tuh adalah energi gerak yang cukup efektif karena banyak sekali gerak yang dilakukan di sekitar kita. Contohnya adalah gerak memutar ini yang bisa diubah menjadi energi listrik. Sekian sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, yang mau bertanya. Silakan. Sekar Tias, silakan. Apa manfaat dari produk kalian? Manfaatnya Bisa menghemat listrik. Ini bisa mengurangi polusi dari energi yang tidak bisa diperbarui, karena ini itu aman energinya. ramah lingkungan. Oke. Oke, Sekar ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan proyek IPAS kami. Perumusan masalahnya di sini ada berdasarkan kondisi di atas, jumlah batu bara semakin menipis, di mana batu bara dipakai di PLN untuk menciptakan listrik yang biasa digunakan sehari-hari. Salah satunya adalah lampu untuk penerangan. Gagasan atau ide mengenai upaya untuk mengatasi masalah listrik yang bisa digunakan sehari-hari, contohnya yaitu lampu. Biasanya lebih sering digunakan untuk penerangan, oleh karena itu kami memiliki ide untuk membuat lampu menggunakan panel surya tanpa menggunakan listrik. Langkah kerjanya yang pertama, susun antara kabel per kabel dan persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, lalu gabungkan induktor IC, solar cell, LED, holder baterai, dan kabel menjadi satu menggunakan solder. Yang ketiga, lalu tempel menggunakan lem tembak di atas tatakan kayu. Yang keempat, jika sudah menempel di atas tatakan semua pasang baterai lalu jemur solar cell di bawah matahari. Yang kelima, dan rangkaian cahaya matahari menjadi listrik sudah jadi dan menyala. Kesimpulan dari praktik kelompok kami yaitu penggunaan energi terbarukan dapat mengatasi masalah krisis energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, mana produknya? Bisa ditunjukkan ya, coba dilihatkan. Oke, nyala ya. Produk tersebut dapat diterapkan menjadi sumber listrik alternatif baru yang akan mendatang. Baik, sekian. Adakah yang ingin bertanya? Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh.
sebutkan nama dan kelompok. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok. Dari kelompok 1, oke, lanjut. Ada. Jadi pas bagian untuk nyambungnya itu selalu copot bagian sini. Jadi harus di solder lagi. Oke, itu kendalanya ya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok lain, silakan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan ditutup untuk kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasil kerja timnya. Alhamdulillah semua kelompok berhasil, walaupun ada beberapa kelompok yang harus diulang karena ada beberapa kendala, tetapi tidak menjadi masalah. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang ini sumber daya alam atau sumber energi yang tidak dapat berbaharui yang kita ketahui seperti minyak bumi, batu bara, kemudian energi nuklir, gas alam, itu memang masih menjadi ketergantungan yang sangat besar. Tetapi kita harus memahami bahwa sumber energi tersebut suatu ketika akan habis. Jadi nanti akan ada masalah nih kalau jumlahnya semakin menipis. Dan ternyata bukan hanya jumlahnya yang akan semakin menipis, tetapi juga efek samping negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah pembakaran batu bara untuk PLTU itu akan menghasilkan gas yang sangat berbahaya buat lingkungan kita, menyebabkan pencemaran udara. Belum lagi penggunaan nuklir, belum lagi penggunaan minyak bumi yang akan menghasilkan senyawa karbon yang berbahaya untuk lingkungan. Nah, untuk itulah makanya diperlukan untuk menerapkan yang namanya energi ramah lingkungan yang disediakan oleh alam secara gratis, yang kita sebut dengan sumber energi yang terbarukan atau yang dapat diperbaharui, seperti yang sudah kalian sampaikan pada saat pemaparan kelompok presentasi tadi. Nah, ini ada matahari, air, angin, dan bioenergi. Namun dalam praktek kali ini kita membuktikan yang matahari, kemudian yang angin, sama satu lagi yaitu energi gerak. Energi gerak ini nanti bisa menjadi angin, bisa menjadi air, tergantung yang menggerakkannya apa. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini ada yang berhasil tadi, ini energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan kincir angin misalnya. Ketiup angin dia akan berputar. Atau bisa kita hubungkan dengan kincir air, ketika dialiri oleh air dia akan berputar. Seperti itu. Dan ini tidak akan habis, dia selalu ada selama kehidupan ini ada. Nah, jadi miniatur project yang kalian buat ini bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan dari krisis energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, dari apa yang telah kita lakukan pada pertemuan hari ini, saya minta bantuan 1 atau 2 siswa untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, Ani, silakan. Kesimpulannya adalah penggunaan energi terbarukan dapat mengatasi masalah krisis energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, tepuk tangan untuk Ani. Ya, jadi kita sepakat ya, menggunakan energi terbarukan itu dapat mengatasi masalah dari krisis energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita memberikan suatu jawaban dari permasalahan yang ada pada lingkungan kita. Oke, kita hari ini sudah sampai pada tahap akhir. Jadi energi terbarukan adalah masa depan buat kita, dan menghemat energi adalah langkah pertama menuju ke arah sana. Jadilah bagian daripada solusi, bukan polusi. Marilah kita menghemat energi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita mau ada evaluasi yang kita lakukan adalah menggunakan quizzes. Ya, oke, sekarang siapkan perangkat HP-nya. Kita akan memulai untuk melakukan kegiatan evaluasi. Ya, dalam hitungan ketiga. Oke. Tiba-tiba muncul, masalahnya pertama mengalahkan adik-adik kembali menyusul. Lanjut. Ya Allah.
Muhammad Dafa. Ya, beri tepuk tangan untuk Muhammad Dafa. Beri Muhammad Dafa. Saya ingin melakukan kegiatan refleksi ya. Saya ingin melakukan kegiatan refleksi dari proses pembelajaran kita dari awal sampai di akhir. Nah, coba saya minta satu orang yang bisa untuk mewakili kalian merefleksikan perasaannya mengikuti kegiatan pada hari ini. Siapa kira-kira? Oke, Haiba, silakan. Alhamdulillah Pak, saya senang pelajaran kali ini karena kita bisa praktek langsung untuk memanfaatkan energi terbarukan yang ada di sekitar kita untuk energi alternatif. Oke, tepuk tangan untuk Haiba. Yang sedih, ada nggak? Alhamdulillah, aman. Yang biasa saja? Satu orang, dua orang, oke, nggak apa-apa. Yang biasa saja 2 orang. Yang senang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang sangat senang? Oke, 19. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas materi tentang perubahan pada energi. Sebelum akhir kegiatan hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk doa kali ini, Bapak silakan. Bersiap. Selesai melakukan pembelajaran, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.